Kata-kata bijak dari para tokoh hebat yang menginspirasi dunia. Tidak ada hal yang mustahil bagi siapapun yang berani untuk mencoba. Ketika kita memberikan waktu kita, artinya kita juga memberikan bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Sebuah pasukan domba yang dipimpin oleh singa akan lebih baik daripada pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Temanku adalah harta karunku. Apapun yang akan kita lakukan akan menentukan takdir dari semuanya. Aku berhutang pada ayahku untuk kelahiranku, namun pada guruku untuk hal di hidupku. Memahami dirimu sendiri merupakan awal dari semua kebijaksanaan. Mengedukasi pikiran tanpa mengedukasi hati merupakan hal yang sia-sia. Tidak ada pemikiran besar yang terjadi tanpa adanya pemikiran yang gila. Kemiskinan merupakan orang tua dari revolusi dan kejahatan. Tidaklah cukup dengan hanya memenangkan perang, namun lebih penting menjaga kedamaian. Seseorang yang bijaksana haruslah lebih berhati-hati pada kenyataan daripada orang lainnya. Seseorang yang bijaksana haruslah lebih berhati-hati pada kenyataan daripada orang lainnya. Hukum alam ditulis oleh tangan Tuhan dalam bahasa yang disebut matematika. Untuk mengerti semesta, kita harus memahami sebuah bahasa yang ditulis dalam bahasa matematika. Kamu tidak akan bisa mengajarkan orang segala sesuatu, namun hanya dapat menyadarkan mereka bahwa mereka mendapati jawaban itu di dalam diri mereka sendiri. Jika kamu dapat melihat bumi yang menutupi sinar rembulan di tempat malam yang gelap, maka kamu akan melihat bumi lebih indah dari bulan. Matematika adalah kunci dan pintu menuju sains. Seni geometri akan menarik jiwa menuju kenyataan dan membuat jiwa dari filosofi. Kini ada 3 pelajaran yang cocok dipelajari oleh orang yang mempunyai jiwa yang bebas. Aritmetika merupakan salah satu dari pelajaran tersebut. Gravitasi menjelaskan bagaimana planet bergerak, namun tidak dapat menjelaskan siapa yang memulai pergerakan dari planet-planet tersebut.
Setiap aksi akan menghasilkan reaksi. Semua pengetahuan dan pemahaman tentang semesta tidak lebih hanya seperti seseorang yang bermain dengan batu dan kerang pada pinggiran pantai di luasnya lautan. Energi berbanding dengan masa waktu dikali kecepatan cahaya. Orang lemah membalas dendam, orang yang kuat memaafkan, orang yang bijak mengabaikan. Perbedaan antara kebodohan dan kejeniusan adalah seseorang yang jenius mempunyai batasan. Apa yang tidak dapat kamu bayangkan, tidak akan kamu temukan. Semua orang adalah seseorang jenius. Namun jika kamu menilai sebuah ikan dari bagaimana caranya ia memanjat sebuah pohon, maka ikan tersebut akan dipercaya sebagai sebuah kebodohan. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut. Semua hal yang terjadi di kehidupanmu terjadi oleh dua hal, sesuatu yang kamu lakukan atau sesuatu yang kamu tidak lakukan. Informasi bukanlah sebuah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Kamu memerlukan pengalaman untuk mendapatkan kebijaksanaan. Pengetahuan dan ego secara langsung berhubungan. Semakin sedikit pengetahuan maka semakin besar egonya. Akan lebih baik mendapatkan kritik tajam dari seorang yang cerdas daripada mencari pendapat dari ribuan orang bodoh. Segala sesuatu yang telah diungkap oleh leluhur dari dunia luar dapat ditemukan dengan urutan yang rasional secara harmoni yang telah diberikan oleh Tuhan dan ditulis dalam bentuk bahasa matematika. Di mana ada sesuatu, maka di sana ada geometri. Geometri merupakan contoh utama dari kecantikan dunia. Astronomi tidak akan menyediakan kita dengan bekal penglihatan di masa yang akan datang jika hanya digunakan untuk kebutuhan kesenangan. Sebuah bola menarik di angkasa yang disebut bulan membentang sepanjang bumi, mengontrol air yang ada di bumi. Namun ketika bulan memutari orbit dan air tidak dapat mengikutinya dengan cepat. Untuk mengenal apa yang kita ketahui dan untuk mempelajari apa yang kita tidak ketahui, dari sanalah asalnya ilmu pengetahuan. Dan pada akhirnya matahari akan menempatkan dirinya di tengah tata surya. Dari semua hal yang dapat dilihat, di ketinggian langit tertinggi adanya bintang yang menetap. Aku menyadari bahwa ide seorang filosofi tidak ditujukan pada hukum manusia biasa, karena keserakahannya pada semua kenyataan pada segala sesuatu. Namun ditujukan untuk alasan diciptakannya manusia. Matematika ditulis dan dibuat untuk seorang matematikawan. Besar dari bumi tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran dari surga.
Kini aku harus menanamkan di benakku bahwa pergerakan dari bumi berputar dan kini segala sesuatu yang berbentuk sebuah bola akan berotasi dalam sebuah lingkaran. Karena adalah sebuah tugas dari astronomi untuk membuka sejarah dari pergerakan bintang melalui secara hati-hati dan melalui pembelajaran yang ketat. Dalam berbagai hal dan bagian penting dari planet yang menjadi saksi dalam pergerakan bumi. Jika sebuah hipotesa tentang semesta mengkhawatirkan di mata orang jangan biarkan orang-orang tersebut mendapati hal apapun dari astronomi, biarkan mereka mendapatkan kenyataan yang palsu. Semakin banyak bintang di timur yang belum pernah dilihat muncul, sementara di selatan beberapa bintang pernah dilihat tidaklah lagi muncul. Matematika ditulis dan diciptakan untuk seorang matematikawan. Kami menyadari bahwa bumi merupakan sebuah benda yang berpusat pada satu poros dan mengitari dalam bentuk bulat. Maka dari itu, karena tidak ada dari kita yang dapat mencegah bumi dari perputarannya, maka kita yang harusnya memulai untuk mengikuti perputaran tersebut sehingga kita dapat menyatu dengan planet. Di tengah munculnya matahari, barang siapa yang dapat melihatnya bersinar di sebuah tempat ataupun tempat yang lebih baik ketika masa keemasannya, dia akan melihat sebuah tempat yang diiringi cahaya. Maka dari itu, pada hasil kerja yang telah aku ikuti dari rencana ini, dalam menjelaskan bagaimana bumi bergerak mengorbit, dan dalam urutan yang telah ditentukan merupakan skema semesta. Surga yang kita duduki berbentuk bulat dan berputar pada bentuknya, bumi juga melakukan hal yang sama, dan dapat disimpulkan bahwa posisinya berada di tengah-tengah tata surya dari segi ukuran, jarak. Panjang dari kehidupan membawa kita menuju pengetahuan awal mula penciptaan dari sebuah kehidupan. Ada geometri di antara senandung dari senar, ada musik di antara bola dunia. Kata yang paling tua dan paling singkat adalah ya atau tidak. Namun kata inilah yang banyak memerlukan pikiran yang panjang. Angka merupakan esensi dari semua hal. Tidak ada hal di hidup ini yang harus kita takuti, hanya perlu dipahami. Kini saatnya kita lebih memahami sehingga kita dapat mengurangi rasa takut itu. Kurangi rasa penasaran akan orang lain dan perbanyak rasa ingin tahu tentang ide. Kamu tidak bisa hanya berharap dapat membuat dunia lebih baik tanpa memperbaiki orang-orang secara individual. Masing-masing dari kita haruslah bekerja untuk memperbaiki diri kita sendiri dan secara bersamaan berbagi tanggung jawab untuk semua hal kemanusiaan. Jangan pernah lupakan ketika radium ditemukan, tidak ada yang tahu bahwa itu akan sangat berguna dalam bidang rumah sakit. Hal itu terjadi murni oleh sains. Dan ini merupakan bukti utama sains tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang utama kegunaannya.
Sains haruslah dapat dibuktikan oleh dirinya sendiri. Selama umur hidupku, setiap pemandangan alam yang baru membuatku bergembira seperti anak kecil. Kamu hanya dapat menganalisa data yang kamu punya. Strategislah tentang apa yang kamu dapatkan dan bagaimana mengumpulkannya. Aku mengetahui metode dalam peningkatan segala sesuatunya, hanya melalui tidak cepat atau sederhana. Dalam sains kita harus tertarik pada benda yang dipelajari, bukan tokoh yang mempelajari. Seseorang yang ahli merupakan seseorang yang telah banyak melakukan kesalahan di berbagai jenis hal. Segala kesulitan dalam dan besar mempunyai solusinya sendiri. Hal ini yang mendorong kita sebagai manusia berpikir dalam menemukan jawabannya. Ketika kita mengukur sesuatu, kita memaksa sebuah hal yang tidak dapat diukur dan tidak dapat didefinisikan untuk dunia agar berasumsi pada sebuah nilai eksperimental. Jika mekanika kuantum tidak mengejutkanmu, maka kamu belum memahaminya. Setiap manusia yang bernilai haruslah mempunyai sikap yang radikal dan berontak dengan target utama membuat sekitarnya menjadi lebih baik dari mereka. Kita terperangkap pada bahasa di mana setiap usaha yang kita lakukan membutuhkan sudut pandang yang membutuhkan permainan kata-kata. Sangat salah ketika kita berpikir bahwa tugas fisika adalah menemukan bagaimana alam bekerja. Fisika hanya mengajarkan dan memperkenalkan sejatinya sebuah alam. Tugas kita bukan untuk melihat apa yang pernah kita lihat sebelumnya, tapi untuk memikirkan apa yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya dari apa yang kita lihat dari hari ke hari. Kita tidak harus menunggu sesuatu datang, mempercayai apa yang ditentukan oleh takdir. Jika kita menginginkannya, kita harus melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Fisika kuantum membuka pengetahuan dasar tentang kesatuan alam semesta. Kesadaran tidak bisa dijelaskan dalam bahasa fisik, karena kesadaran tersebut merupakan hal yang fundamental, dan tidak dapat dijelaskan dengan hal apapun. Vedanta mengajarkan bahwa kesadaran merupakan kesatuan. Semua hal terjadi pada satu garis kesadaran dan tidak dapat diduplikasi terhadap dirinya sendiri. Setiap gambaran dari diri pria selalu merupakan susunan dari pikirannya sendiri, dan tidak dapat dibuktikan pada eksistensi lainnya. Apapun yang kita pahami tentang material tubuh dan gaya fisika tidak lebih hanya dari bentuk dan variasi di dalam struktural alam semesta. Jangan pernah berkata, "Aku sudah mencobanya sekali, namun tidak berhasil." Semua fisika merupakan kemustahilan atau sesuatu yang sepele. Hal ini menjadi mustahil sampai kita mempelajarinya, namun kemudian akan menjadi hal sepele. Ketika kita menemukan bagaimana nukleus di dalam atom terbentuk,
Kita telah menemukan rahasia terbesar dalam segalanya kecuali kehidupan. Kita bisa menemukan basis dari segalanya. Ketika kita menemukan bagaimana nukleus di dalam atom terbentuk, kita telah menemukan rahasia terbesar dalam segalanya kecuali kehidupan. Energi yang dihasilkan saat membelah atom merupakan hal paling menyedihkan. Siapapun yang menyangka sumber energi dari transformasi atom-atom ini merupakan orang yang mabuk. Hendaklah seorang ilmuwan muda bekerja padaku untuk 2 tahun lamanya dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika ilmuwan tersebut tidak tahu yang ia akan lakukan, dia tidak menjadi ilmuwan. Aku merupakan seorang yang percaya akan kesederhanaan dan seperti yang kalian ketahui aku selalu melihat pada ide cemerlang dan simpel sama seperti kematian yang suram. Membelah sebuah atom seperti menembak nyamuk di gedung Albert saat malam menggunakan 10 juta amunisi hanya untuk mendapatkannya. Hal tersebut hanya membuang energi. Kita mempunyai bukti di sini bahwa atom merupakan fundamental jumlah, di mana akan ditingkatkan melalui langkah biasa saat satu langkah melewati elemen lainnya. Jumlah ini akan menjadi energi utama. Dalam beberapa hari ini aku mendapatkan gelombang cahaya dari tantalum, kromium, mangan, besi, nikel, kobal, dan tembaga dan beberapa bagian dari gelombang cahaya dari perak. Aku melihat pada mimpiku sebuah barisan di mana elemen jatuh ke tempat mereka disusun dan diperlukan. Ketika aku bangun aku menuliskannya pada sebuah kertas. Merupakan fungsi sains untuk membuka eksistensi segala sesuatunya untuk menemukan aksi dan reaksi dari segala macam hal. Ini merupakan sebuah ukuran yang setara dalam kehidupan manusia. Gelombang berat dari atom menentukan karakter dari sebuah elemen, sama seperti frekuensi gelombang dari molekul menentukan bagian dari badannya. Elemen memiliki komponen kimia yang sama sesuai dengan berat atom yang dimiliki pada nilai yang sama atau meningkat secara bertahap. Sejarah hukum tidak mengambil tempat utama pada apa yang menjadi pembentuk, terlebih lagi secara signifikan dikenali. Namun hanya dapat dikonfirmasi melalui hasil penelitian. Kelemahan terbesar kita terdapat pada kata menyerah. Cara terbaik dalam meraih sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Aku belum gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Seseorang yang berhasil memiliki kebiasaan untuk melakukan apa yang orang gagal tidak suka untuk lakukan. Sukses adalah 90% keringat dan 10% inspirasi. Orang bodoh memanggil orang bijaksana seseorang yang bodoh, namun seseorang yang bijak tidak pernah memanggil orang lain bodoh. Banyak dari cerita kegagalan yang ada merupakan cerita dari orang
orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Tugas peradaban yang paling penting adalah mengajari orang cara berpikir. Itu harus menjadi tujuan utama sekolah pada umumnya. Pikiran seorang anak aktif secara alami, ia berkembang melalui olahraga. Orang banyak tidak mengingat berapa kali mereka melakukan kegagalan, namun selalu mengingat kesuksesan yang ada. Setiap langkah yang salah tetaplah sebuah langkah maju. Kita semua melakukan kesalahan, dan lebih baik melakukan hal tersebut sebelum kita memulai. Jika kamu ingin menemukan rahasia dari semesta, berpikirlah dalam jangkauan energi, frekuensi, dan getaran. Dengan demikian, seluruh sistem biologis kita, otak dan bumi itu sendiri, bekerja pada frekuensi yang sama. Jika kita dapat mengontrol sistem resonansi itu, maka kita dapat mengontrol otak manusia. Dari segala resistansi yang ada, satu-satunya gerakan manusia yang cacat hanyalah sifat mengabaikan. Aku hanya bisa meraih sukses dalam kehidupanku melalui disiplin diri dan terus melakukannya sampai harapan dan keinginanku menjadi satu. Untuk mengenali satu sama lain, kita harus melewati lingkaran batasan dari indera persepsi kita. Akan tiba saatnya untuk mengirimkan pesan melalui perangkat nirkabel di seluruh dunia, dan setiap individu bisa membawa dan mengoperasikan barang tersebut. Energi listrik ada di mana saja dan memiliki jumlah yang tidak terbatas, dan bisa digunakan untuk menyalakan mesin di seluruh dunia tanpa membutuhkan batu bara, minyak, gas atau bahan bakar konvensional. Teori tersebut seperti pengemis diberikan jubah ungu dan orang bodoh akan mengira pengemis tersebut seorang raja. Pengembangnya merupakan orang-orang yang brilian, namun mereka hanya metafisis. Satu abad dari sekarang tidak akan terpikirkan lagi oleh orang normal untuk menikah dengan orang yang secara eugenis tidak layak daripada menikah dengan penjahat biasa. Pada abad 21, robot akan mengambil tugas dan pekerjaan dari para budak yang mengerjakan tugas pada peradaban kuno. Tetapi naluri adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan. Tidak diragukan lagi, kita memiliki serat-serat halus tertentu yang memungkinkan kita memahami kebenaran ketika deduksi logis. Ketika nirkabel diterapkan sepenuhnya, bumi akan diubah menjadi otak besar, yang mampu merespons di setiap bagiannya. Orang ilmiah tidak bertujuan pada hasil langsung. Pekerjaannya seperti penanam, untuk masa depan. Tugasnya adalah meletakkan dasar bagi mereka yang akan datang.
Ia hidup dan bekerja dan berharap. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi kita sering melihat terlalu lama dan menyesali pintu yang tertutup itu sehingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka untuk kita. Akan datang harinya ketika orang yang menelepon akan dapat melihat orang yang jauh yang dia ajak bicara. Sebelum segala sesuatunya, persiapan adalah kunci menuju sukses. Satu-satunya perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan adalah kemampuan dalam mengambil langkah. Penemuan besar dan peningkatan yang beragam meliputi berbagai macam orang dan pikiran di dalamnya. Seorang pria mempunyai hukum utama, yaitu berhutang sedikit pada apapun yang didapat saat dia dilahirkan. Seorang pria adalah segala sesuatu yang diusahakannya sendiri. Penemu adalah orang yang melihat sekeliling dunia dan tidak puas dengan hal-hal sebagaimana adanya. Dia ingin meningkatkan apapun yang dia lihat. Dia ingin memberi manfaat bagi dunia. Orang yang paling sukses pada akhirnya adalah mereka yang keberhasilannya adalah hasil dari pertambahan yang mantap. Orang yang maju selangkah demi selangkah dengan hati-hati, dengan pikirannya meluas. Keuntungan besar yang dimiliki telepon dibandingkan setiap bentuk peralatan listrik lainnya terdiri dari fakta bahwa ia tidak memerlukan keterampilan untuk mengoperasikan instrumen. Penemuan dan peningkatan besar selalu melibatkan kerjasama dari banyak pikiran. Saya mungkin diberi penghargaan karena telah merintis jalan, tetapi melegakan melihat perkembangan selanjutnya. Saya memiliki perasaan bahwa mesin terbang yang dibangun dengan baik harus mampu diterbangkan sebagai layang-layang, dan sebaliknya, layang-layang yang dibangun dengan benar harus mampu terbang. Ilmu tidak mengenal negara, karena pengetahuan adalah milik umat manusia, dan merupakan obor yang menerangi dunia. Tanpa teori, praktik hanyalah rutinitas yang lahir dari kebiasaan. Hanya teori yang dapat melahirkan dan mengembangkan semangat penemuan. Belajar adalah satu-satunya hal yang pikiran tidak pernah lelah, tidak pernah takut, dan tidak pernah menyesal. Segala sesuatu berasal dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terbuat dari segala sesuatu, dan segala sesuatu kembali menjadi segala sesuatu. Kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Hidup ini cukup sederhana. Kamu melakukan beberapa hal. Kebanyakan gagal, beberapa berhasil. Kamu akan melakukan lebih dari yang berhasil. Ada 3 golongan manusia, mereka yang melihat ketika mereka diperlihatkan, mereka yang tidak melihat. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup, jika Anda ingin menjadi kreatif dan cerdas, dan mengembangkan otak Anda,
Anda harus melakukan segalanya dengan kesadaran bahwa segala sesuatu saling terhubung. Tipu muslihat terbesar yang diderita pria adalah dari pendapat mereka sendiri. Pengalaman merupakan penuntun terbaik dibandingkan dengan kata-kata dari orang lain. Alam merupakan sumber pengetahuan asli dari segalanya. Ia memiliki logikanya sendiri, hukumnya sendiri, dan tidak memiliki efek sebab ataupun penemuan baru tanpa adanya kebutuhan. Untuk menjadi pemenang, kamu harus memiliki keinginan untuk menang namun tetap mengetahui peluang untuk kalah dan harus tidak takut akan hal itu. Sekali saja kamu telah merasakan rasa dari langit biru, kamu akan selalu melihat ke atas. Detail membuat segalanya menjadi sempurna, dan kesempurnaan bukan hanya sebuah detail. Fakta bahwa beberapa orang jenius ditertawakan tidak berarti bahwa semua yang ditertawakan adalah orang jenius. Mereka menertawakan Columbus, namun mereka juga menertawakan Bozo si Badut. Wright bersaudara menciptakan kekuatan budaya tunggal terbesar sejak penemuan tulisan. Pesawat menjadi World Wide Web pertama, menyatukan orang, bahasa, ide, dan nilai. Ada tonggak sejarah dalam fakta bahwa pendaratan Apollo 11 kami di bulan terjadi hanya 66 tahun setelah penerbangan pertama Wright bersaudara. Di era baru, pemikiran itu sendiri akan ditransmisikan melalui radio. Pengalaman panjang telah mengajari saya untuk tidak selalu percaya pada batasan yang ditunjukkan oleh pertimbangan teoretis murni. Ini, seperti yang kita ketahui, didasarkan pada pengetahuan. Seseorang tidak dapat menghindari perasaan bahwa rumus matematika ini memiliki keberadaan yang independen dan kecerdasannya sendiri, bahwa mereka lebih bijaksana daripada kita, bahkan daripada penemu. Saya terus-menerus berada di bawah kebutuhan untuk mengawasi pergerakan kelompok pembajak yang paling tidak berprinsip yang pernah saya kenal, dan seluruh waktu saya telah dihabiskan untuk bertahan. Tidak akan lama, sebelum seluruh permukaan negara ini akan disalurkan untuk saraf yang menyebar, dengan kecepatan berpikir, pengetahuan tentang semua yang terjadi di seluruh negeri. Saya selalu percaya bahwa saya seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk membuat hak saya dihormati. Salah satu tujuan utama saya adalah untuk membentuk alat sehingga alat itu sendiri akan membentuk pekerjaan dan memberikan proporsi yang adil kepada setiap bagian. Ajaran etis melemah jika diikat dengan dogma yang tidak akan menanggung ujian.
Tidak masuk akal untuk mempekerjakan orang pintar dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Kami mempekerjakan orang pintar sehingga mereka dapat memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan oleh sekelompok orang. Dilakukan banyak kerja keras untuk membuat sesuatu yang praktis. Keputusan terpenting yang Anda buat bukanlah hal-hal yang Anda lakukan, tetapi hal-hal yang Anda putuskan untuk tidak dilakukan. Anda harus mulai dengan pengalaman pelanggan dan bekerja kembali ke teknologi, bukan sebaliknya. Saya tidak bersaing dengan siapapun kecuali diri saya sendiri. Tujuan saya adalah terus meningkatkan diri. Sukses hari ini membutuhkan kelincahan dan dorongan untuk terus-menerus memikirkan kembali, menyegarkan, bereaksi, dan menemukan kembali. Jika kamu terlahir miskin itu bukan kesalahanmu, tapi jika kamu mati dalam keadaan miskin itu kesalahanmu. Saya memilih orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, karena orang yang malas akan menemukan cara yang mudah untuk melakukannya. Akan ada dua jenis bisnis dalam 5 tahun ke depan, yang ada di internet, dan yang bangkrut. Belajar dari kesalahan dan terus meningkatkan produk adalah kunci di semua perusahaan yang sukses. Teknologi hanyalah alat dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka. Guru adalah yang paling penting. Strategi yang buruk akan gagal tidak peduli seberapa bagus informasi Anda. Dan eksekusi yang lemah akan menghalangi strategi yang baik. Jika Anda melakukan banyak hal buruk, Anda akan bangkrut. Semakin banyak Anda belajar, semakin Anda memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan pengetahuan itu. Resiko terbesar ialah tidak mengambil resiko apapun. Jangan meremehkan diri sendiri, apapun yang Anda lakukan. Setiap orang memiliki perspektif unik yang dapat mereka bawa ke dunia. Orang-orang mengembangkan pesawat terlebih dahulu dan kemudian mengurus keselamatan penerbangan. Jika orang-orang fokus pada keselamatan terlebih dahulu, tidak ada yang akan pernah membuat pesawat. Saya pikir aturan bisnis yang sederhana adalah, jika Anda melakukan hal-hal yang lebih mudah terlebih dahulu, maka Anda sebenarnya dapat membuat banyak kemajuan. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati. Investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah investasi pada diri Anda sendiri. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak yang akan Anda peroleh. Kualitas terpenting bagi seorang investor adalah temperamen, bukan kecerdasan. Jangan menabung apa yang tersisa setelah dibelanjakan, tetapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung.
Jika Anda ingin terbang seperti elang dalam hidup, Anda tidak bisa berbondong-bondong dengan kalkun. Rahasia kebahagiaan adalah memiliki harapan yang rendah. Carilah 3 hal dalam diri seseorang: kecerdasan, energi, dan integritas. Jika mereka tidak memiliki yang terakhir, jangan repot-repot dengan 2 hal di awal. Perbedaan antara orang sukses dan orang yang benar-benar sukses adalah bahwa orang yang benar-benar sukses mengatakan tidak untuk hampir semua hal. Anda harus mengendalikan waktu Anda, dan Anda tidak bisa melakukannya kecuali Anda mengatakan tidak. Anda tidak bisa membiarkan orang mengatur agenda Anda dalam hidup. Biarkan kegembiraan Anda berada dalam perjalanan Anda, bukan dalam tujuan yang jauh. Kreativitas adalah orang yang cukup peduli untuk terus memikirkan sesuatu sampai mereka menemukan cara paling sederhana untuk melakukannya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan selanjutnya, dunia membutuhkan energi Anda, hasrat Anda, ketidaksabaran Anda untuk kemajuan. Jangan menghindar dari risiko, dan singkirkan kritik dan orang sinis itu. Orang yang paling sering benar adalah orang yang sering berubah pikiran. Salah satu kesalahan besar yang dilakukan orang adalah mereka mencoba memaksakan minat pada diri mereka sendiri. Anda tidak memilih hasrat Anda memilih Anda. Segala sesuatu tentang dirimu berasal dari pilihanmu. Orang-orang terpintar terus-menerus merevisi pemahaman mereka, mempertimbangkan kembali masalah yang mereka pikir telah mereka pecahkan. Mereka terbuka untuk sudut pandang baru. Jika Anda akan melakukan penemuan skala besar, Anda harus bersedia melakukan 3 hal. Anda harus bersedia gagal, Anda harus bersedia berpikir jangka panjang, dan Anda harus bersedia disalahpahami. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang akan dikomentari orang, maka akan sulit untuk menghasilkan dari mulut ke mulut. Di mana Anda akan menghabiskan waktu dan energi Anda adalah salah satu keputusan terpenting yang harus Anda buat dalam hidup. Apa yang perlu kita lakukan adalah selalu bersandar ke masa depan. Ketika dunia berubah di sekitar Anda dan ketika itu berubah melawan Anda, apa yang dulunya angin ekor sekarang menjadi angin kepala. Kami suka merintis, kami suka menjelajah, kami suka menyusuri lorong-lorong gelap dan melihat apa yang ada di sisi lain. Jika Anda tidak keras kepala, Anda akan menyerah pada eksperimen terlalu cepat. Dan jika Anda tidak fleksibel, Anda akan membenturkan kepala Anda ke dinding dan Anda tidak akan melihat solusi berbeda. Penemuan pada dasarnya bersifat mengganggu. Jika Anda ingin dipahami setiap saat, maka jangan lakukan sesuatu yang baru. Persentase margin tidak masalah. Yang penting selalu margin dolar, jumlah dolar yang sebenarnya.
Perusahaan dinilai bukan berdasarkan persentase margin mereka, tetapi pada berapa banyak dolar didapat. Jika semua yang Anda lakukan perlu bekerja dalam jangka waktu 3 tahun, maka Anda bersaing dengan banyak orang, tetapi jika Anda ingin berinvestasi dalam jangka waktu 7 tahun, Anda hanya bersaing dengan sebagian kecil dari orang-orang itu, karena sangat sedikit perusahaan yang mau melakukan itu. Hanya dengan memperpanjang cakrawala waktu, Anda dapat terlibat dalam upaya yang keras. Saya pikir adalah mungkin bagi orang biasa untuk memilih menjadi luar biasa. Ketika sesuatu cukup penting, Anda melakukannya bahkan jika kemungkinannya tidak menguntungkan Anda. Kegagalan adalah pilihan di sini. Jika segala sesuatunya tidak gagal, Anda tidak cukup berinovasi. Ketika Anda berjuang dengan masalah, saat itulah Anda memahaminya. Banyak hal yang tidak mungkin, hanya sedikit yang tidak mungkin. Beberapa orang tidak menyukai perubahan, tetapi Anda perlu merangkul perubahan jika alternatifnya adalah bencana. Saya ingin mati di Mars. Hanya saja tidak terkena tabrakannya. Orang harus mengejar apa yang mereka sukai. Hal itu akan membuat mereka lebih bahagia daripada apapun. Ketekunan sangat penting. Anda tidak boleh menyerah kecuali Anda dipaksa untuk menyerah. Bekerja sangat keras. Maksud saya, Anda hanya perlu menghabiskan 80 hingga 100 jam seminggu setiap minggu. Ini meningkatkan peluang keberhasilan. Jika orang bekerja 40 jam seminggu dan Anda 100 jam, apa yang saya coba lakukan adalah memaksimalkan kemungkinan masa depan menjadi lebih baik. Saya pikir itu satu-satunya nasihat terbaik. Terus-menerus berpikir tentang bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dan mempertanyakan diri sendiri. Kesalahan terbesar, secara umum, yang saya buat, adalah terlalu membebani bakat seseorang dan tidak cukup pada kepribadian mereka. Dan saya telah membuat kesalahan itu beberapa kali. Itu penting.
Anda ingin memiliki masa depan di mana Anda mengharapkan hal-hal menjadi lebih baik, bukan masa depan di mana Anda mengharapkan hal-hal menjadi lebih buruk. Anda harus cukup terdorong untuk mewujudkannya. Jika tidak, Anda hanya akan membuat diri Anda sengsara. Anda ingin melakukan hal-hal yang Anda sukai tetapi juga berguna bagi orang lain. Motivasi saya untuk semua perusahaan saya adalah terlibat dalam sesuatu yang saya pikir akan berdampak signifikan pada dunia. Kesabaran adalah suatu kebajikan, dan saya sedang belajar kesabaran. Ini adalah pelajaran yang sulit. Saya pikir kita harus sangat berhati-hati tentang kecerdasan buatan. Jika saya harus menebak apa ancaman terbesar kita, mungkin itu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Perpanjangan kehidupan di luar bumi adalah hal terpenting yang dapat kita lakukan sebagai spesies. Ketakutan adalah hal yang sulit untuk dihadapi. Saya merasakannya dengan cukup kuat. Jika saya pikir ada sesuatu yang cukup penting, saya akan membuat diri saya melakukannya meskipun takut. Ketika Henry Ford membuat mobil murah dan andal, orang-orang berkata, "Tidak, apa yang salah dengan kuda?" Itu adalah taruhan besar yang dia buat, dan itu berhasil. Satu nasihat penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon semantik. Pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dasar, yaitu batang dan cabang besar. Bakat sangat penting. Ini seperti tim olahraga, tim yang memiliki pemain individu terbaik akan sering menang. Tetapi kemudian ada pengganda dari cara para pemain bekerja sama dan strategi yang digunakan. Saya pikir penting untuk bernalar dari prinsip pertama daripada dengan analogi. Cara normal kita menjalani hidup kita adalah kita bernalar dengan analogi. Fisika adalah kerangka kerja yang baik untuk berpikir. Rebus semuanya sampai ke kebenaran mendasar dan nalar dari sana. Apapun yang dapat Anda bayangkan mungkin bisa dilakukan, Anda hanya perlu membayangkannya dan mengerjakannya. Jika Anda tidak melakukan beberapa hal yang gila, maka Anda melakukan hal yang salah. Kamu tidak pernah kehilangan mimpi. Mimpi itu hanya menetas sebagai hobi. Optimisme itu penting. Anda harus sedikit konyol akan tujuan yang Anda tetapkan. Ada ungkapan yang saya pelajari di perguruan tinggi yang disebut, memiliki pengabaian yang sehat untuk hal mustahil. Kamu harus menyelesaikan satu hal dengan baik, atau kamu tidak memiliki izin untuk melakukan hal lain.
Salah satu tujuan besar kami dalam pencarian adalah membuat pencarian yang benar-benar mengerti apa yang Anda inginkan, memahami segala sesuatu di dunia. Sebagai ilmuwan komputer, yang disebut AI, kecerdasan buatan akan menjadi versi terbaik dari Google. Mesin pencari terbaik yang akan memahami segala sesuatu di web. Ini akan mengerti persis apa yang Anda inginkan, dan itu akan memberi hal benar. Misi kami adalah untuk mengatur informasi dunia. Jelas, semakin banyak informasi yang kami miliki ketika kami melakukan pencarian, semakin baik itu akan berhasil. Jika Anda mengubah dunia, Anda sedang mengerjakan hal-hal penting. Anda bersemangat untuk bangun di pagi hari. Jika apa yang kami lakukan tidak dilihat oleh sebagian orang sebagai fiksi ilmiah, itu mungkin tidak cukup transformatif. Teknologi adalah pembuat demokrasi yang melekat. Karena evolusi perangkat keras dan perangkat lunak, Anda dapat meningkatkan hampir semua hal. Jenis lingkungan tempat kami mengembangkan Google, alasan kami dapat mengembangkan mesin telusur, adalah webnya sangat terbuka. Jika terlalu banyak aturan, itu akan menghambat inovasi. Penting untuk tidak melebih-lebihkan manfaat dari ide. Sejujurnya, saya tahu itu semacam gagasan romantis bahwa Anda hanya akan memiliki satu ide brilian ini dan kemudian semuanya akan menjadi hebat. Beberapa orang mengatakan Google adalah Tuhan. Yang lain mengatakan Google adalah setan. Tetapi jika mereka berpikir Google terlalu kuat, ingatlah bahwa Google hanya satu klik. Terima kasih, sampai jumpa.